senja disantai padaku ku ketepian terang ayu mata bubusan. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat malam. Kembali berjumpa kita pada Rema Sabda hari ini. Pada malam ini saya menyapa kita untuk berefleksi bersama sebelum kita menutup hari kita dengan istirahat dan memohon Allah untuk mendampingi istirahat kita malam ini. Mari kita menyerahkan diri kepada penyelenggaraan Allah, memohon Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita bersama Rema Sabda kita hari ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bersama hidup kami yang kami arungi, menyusuri lautan lepas kehidupan kami di hadapan pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di antara kami. Semoga dengan Rema Sabda yang kami terima daripadamu, bersama keteladanan Santo Athanasius hari ini, kami dapat menjalani hidup kami dan menapatinya di dalam kebersamaan kami dengan Engkau. Amin. Kita mendengarkan sabda Allah dari Injil Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan acaranya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi tempat di mana Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya kepadanya." Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikutinya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, ada seorang teladan iman bagi kita pada hari ini yang diperingati oleh gereja Santo Athanasius, seorang uskup dan pujangga gereja. Lahir di Alexandria, Mesir, dan sekitar tahun 296. Pada usia yang cukup muda, ia berangkat dan tinggal di komunitas monastik di padang gurun, menjadi seorang pertapa di padang gurun Mesir. Menjadi murid dari Antonius, bapak padang gurun itu. Setelah kembali dari Alexandria, ia
ditabiskan menjadi diakon dan kemudian menjadi uskup, sekretaris uskup pada tahun 1319. Apa yang menjadi kekhususan atau keistimewaan dari Santo Athanasius? Pada masanya ia berjuang untuk membela gereja dari ajaran seorang namanya Arius yang melancarkan protes terhadap gereja, teristimewa menentang kealahan Yesus Kristus. Baginya Yesus hanya seolah-olah Tuhan, padahal sesungguhnya tidak. Dari ajaran Arius ini lalu kemudian muncullah para pengikutnya yang disebut atau yang dikenal dengan Arianisme, atau pengikut Arius yang kemudian dikenal dengan paham Arianisme, tidak mengakui kealahan Kristus. Dan Athanasius berada pada situasi yang sama, berjuang untuk membela gereja yang utuh dari goncangan bid'ah ini. Bapak Ibu dan saudara-saudariku, para sahabat Rema Sabda yang terkasih, dalam kondisi seperti itu kita kembali kepada pengalaman gereja perdana. Memang iman kekristenan selalu tergoncang di sepanjang zaman, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Dari dalam dirinya sendiri, itulah Arius, seorang imam yang kemudian menggoncang gerejanya sendiri dengan ajaran yang menyesatkan dan harus diluruskan oleh Athanasius. Dari luar, dalam bacaan atau dalam meja sabda kita hari ini, kita melihat pengalaman gereja perdana tatkala berhadapan dengan ancaman dan penganiayaan terhadap jemaat. Dan ketika Saulus yang dalam tanda kutip dibaptis menjadi Paulus oleh Ananias bertobat lalu menjadi pengikut Kristus, rupa-rupanya gereja atau situasi agak menjadi tenang. Dalam kondisi seperti itu para rasul memilih untuk tinggal di Yerusalem. Tetapi Petrus, sang pemimpin yang kemudian menjadi pemimpin gereja sejagat, memilih untuk berkeliling sejenak, mengunjungi para anggota jemaat, menguatkan mereka, mengajar dan memberi kekuatan kepada mereka agar mereka kuat di dalam menghadapi setiap goncangan, tantangan yang akan datang. Dampak dari kunjungannya ini, pekabaran Injil makin meluas. Pesannya bagi kita adalah bahwa visitasi pada level manapun tak boleh kita abaikan. Ini tentu pertama-tama bagi para pemimpin gereja. Tetapi kemudian bagi kita semua yang adalah penerima imamat umum itu, bahwa kita saling mengunjungi, saling mengadakan yang namanya visitasi, agar saling menghibur dan saling menguatkan adalah panggilan bagi kita. Petrus memberi contoh dan teladan sekaligus memperlihatkan bahwa visitasi adalah satu bentuk pelayanan yang efektif bila bersumber dan bermuara dan berpusat pada Kristus. Buktinya pertama, Petrus mencontoh apa yang pernah dilakukan Yesus dalam melakukan mujizat. Ia berkeliling sambil berbuat mujizat. Lalu yang kedua, mujizat yang dikerjakan Yesus itu dikerjakan Petrus itu untuk memuliakan Yesus dengan berlutut dan berdoa. Dan yang ketiga, mujizat yang dikerjakan Petrus untuk memuliakan Yesus. Yang ketiga, mujizat yang dikerjakan Petrus itu dilakukan dalam nama Yesus. Saudara-saudari, tujuan daripada Petrus melakukan semua ini sebenarnya mengandung dua hal. Yang pertama,
ia mau menguatkan sekaligus mengilustrasikan berita keselamatan dalam Yesus yang bangkit. Di dalam nama Yesus yang bangkit, tak ada yang mustahil bagi orang yang beriman dan percaya. Yang kedua, Petrus mau menunjukkan bahwa dalam kematian dan kebangkitan Yesus, maut dikalahkan. Mungkin kita tidak mempunyai karunia seperti Petrus untuk melakukan banyak mujizat. Ini pesannya. Namun, prinsip pelayanan berpusat pada Kristus harus kita pegang teguh, karena ini kunci mengapa gereja terus berkembang di tengah masa penderitaan maupun di masa damai. Lagi-lagi Petrus menjadi tokoh yang menonjol pada hari ini. Kalau kita menuju kepada tema sabda dari meja sabda kita, yaitu Injil. Injil menunjukkan kepada kita lagi bahwa Petrus menegaskan kepengikutan kita akan Kristus. Dia adalah pemilik, pemasok, supplier kehidupan kekal. Kata Petrus, kepada siapa kami harus pergi? Sedangkan padamu ada perkataan. Engkaulah perkataan kekal. Setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, orang yang antusias mencari dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, kini banyak yang mengundurkan diri. Pertama, mereka melihat Yesus dari kacamata manusiawi, pemenuh kebutuhan jasmani. Maka Yesus hanya pemasok bahan makanan. Jadi kebutuhan dipenuhinya. Semangat kita mengikuti. Jadi kebutuhan dipenuhinya, semangat kita mengikuti dia. Bila tidak lagi, maka kita tinggalkan dan putuskan hubungan dengannya. Saya kira kita para pengikut Kristus pada zaman ini tidak seperti ini. Kita justru berkanjang di dalam situasi real kehidupan kita, teristimewa di masa-masa COVID-19 ini. Dengan kebijaksanaan Allah yang kita miliki, kita berjuang untuk menata hidup kita dan tetap memperteguh iman kita kepada Allah. Yang kedua, orang-orang zamannya Yesus tidak melihat Yesus sebagai penebus dan pemberi roti kehidupan yang penuh kasih, mempersembahkan diri untuk dipecah-pecahkan, dihancurkan supaya menerima anugerah untuk hidup. Mereka tidak melihat ini. Mereka hanya melihat sampai pada pembuat mujizat. Mereka juga belum merasakan pengalaman Petrus yang spontan berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Mereka sampai hanya pada tataran manusiawi, pola pikir manusiawi. Kalau begitu, apa pesannya bagi kita? Pesannya adalah bahwa mengikuti Yesus berarti mempersembahkan hidup, mentaati dan melakukan kehendaknya. Jawaban Petrus menjadi cetusan kerinduan setiap kita. Kepada siapakah kami akan pergi? Mungkin baik kita memilih sikap Petrus ini agar kita beriman dengan sadar, tahu, mau, dan bebas. Dengan ini lalu kita tidak bersungut-sungut karena orang lain begini dan begitu. Kita akan tetap fokus pada Dia yang dengan bijaksana menuntun kita juga untuk sampai kepada kebijaksanaan ilahi. Saudara-saudariku, teristimewa di masa darurat COVID-19 ini, mari kita membangun kebijaksanaan Allah agar kita mampu menghadapi virus ini dengan tenang, hening, sekaligus memberi solusi dan jalan keluar yang bermartabat dan bukan emosional atau saling menuding. Tuhan menolong kita. Santo Athanasius mendoakan kita.